Ini kisah nyata dari teman saya waktu kuliah. Dia memiliki seorang ayah yang menyukai ilmu supranatural. Ayahnya tersebut sering melanglang buana untuk mencari ilmu kebatinan. Dan dia selalu menggali jati dirinya untuk memperdalam ilmu kebatinannya. Teman saya waktu kuliah itu, sebut saja namanya dia Fitri. Dia sering kesurupan. Lelah sedikit langsung drop. Lelah sedikit langsung teriak-teriak. Tapi anehnya di situ. Waktu itu Waktu itu ada beberapa teman saya, waktu itu udah ada dosen di depan, dia mengajari beberapa materi terhadap kita. Tiba-tiba dia langsung pingsan. Pingsan dia. Dia menggenggam tangannya. Semua kaget, teman-teman saya kaget. Kenapa Fitri? Kenapa Fitri? Dosennya kaget. Ini kenapa kok gini? Ini kenapa? Setelah itu saking kagetnya teman-teman, sudah gemeteran lihat Fitri itu kayak mengkerem gitu. Kayak wajahnya itu gitu. Habis itu dia memanggil, dosen tersebut menyuruh kepada mahasiswa, teman-teman gitu, panggilin bapak itu bagian transport. Terus habis itu kita dipanggilin, Pak ini gimana gini lagi. Gini aja Mas, sampean minta izin terus ke bagian TU, nanti ini bagaimana anaknya kita bawa aja ke rumah. Anehnya di situ, ketika anaknya tersebut itu dibawa, perkiraan kurang hampir 5 meter dari rumah, dia langsung sadar. Saya heran, kok bisa ya dia itu langsung sadar waktu mau nyampe ke rumahnya. Saya kaget, kok bisa? Secara logika lah pasti ada hal yang aneh, kata saya. Saya pikir gitu. Saya bilang teman-teman, kayaknya ada yang aneh sama Fitri itu. Tapi ya namanya juga saya canggung, kenapa kesurupan, kenapa gini, saya nggak nanya, saya diam aja. Soalnya saya nggak enak lah sama keluarganya. Cuman saya ngelaporin bahwa ini kesurupan waktu dia ada di kelas. Tapi keesokan harinya Fitri itu udah sehat lah, udah fit lagi, dia masuk ke kampus. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengecewakan. Dia mungkin putus lah sama teman saya. Karena apa ya, teman saya itu udah ngerasain nggak nyaman, takut lah sama Fitri. Kalau nanti ntar saya hubungan sama dia kesurupan, ini gimana kan? Itu kesurupan lagi. Telepon ini gimana, disuruh bawa lagi Fitri itu pulang. Kita bawa sama teman-teman itu, sama bagian tukang kebun itu, bawa mobil diantar ke rumah. Itu jarak 5 meter lagi, itu sadar. Saya heran lah, kok bisa, kata saya, kok bisa sadar dia. Setelah itu keesokan harinya kan Fitri masuk lagi ke kampus kuliah biasanya. Jadi saya deketin, saya biasa bincang-bincang, ayo Fit, nanti kalau lagi santai kita ke kantin aja gitu. Ya ada apa? Gak apa-apa, kita ngopi. Kalau saya ngopi ya, biasanya saya ngopi sambil rokok gitu. Kalau Fitri mah biasanya ayo sampean pesen apa gitu. Kita ngobrol, bincang-bincang santai. Saya tanyakan sama Fitri, Fit, emang kamu kesurupan udah lama ya? Saya tanya sama Fitri. Sebenarnya saya udah mulai SMP sering sih kesurupan ya gitu. Terus kamu tahu nggak penyebab kesurupannya itu apa gitu? Saya tanyakan. Terus Fitri bilang, aku cuman gini ya, bapak pernah bilang kalau kamu kesurupan, kamu pulang ke rumah pasti sembuh, katanya. Dia bilang kayak gitu bapaknya. Terus Fitri bilang, emang ada apa di badan saya pak itu? Aku ngasih perewangan buat kamu, agar kamu itu tidak diganggu oleh orang lain. Itulah efek dari orang tua yang belajar supranatural, mungkin dari jin yang sering mengganggu anak tersebut. Ya anaknya, imbasnya anaknya itu. Jadi kayak apa ya? Ketika ada gesekan energi, dia langsung spontanitas, langsung kesurupan. Saya juga bingung kan. Waduh, ini efek gitu. Efek dari belajar supranatural, dia kasih jin ke badan tubuh anaknya, jadi imbasnya anaknya tersebut sering kesurupan. Kayak gitu. Itu pengalaman yang terjadi.
pada Fitri. Dan saya bilang sama Fitri, emang gimana rasanya Fit ketika kamu udah tahu kalau bahwa ada perewangan di badan kamu? Bapak pernah bilang ya, sosok tersebut itu tinggi besar, tapi pernah itu menampakkan pada saya, tapi saya nggak jelas, cuman bayangan hitam seret tiba-tiba hilang gitu, tapi kayak ngerasa ada di dekat saya itu, ngikut terus ya, kemanapun saya itu kayak ngikut terus itu. Tapi kamu nggak takut? Ya enggak, saya nggak takut. Tapi kalau kamu nggak takut kok bisa ngedrop? Nggak tahu, aku sendiri itu bingung gitu. Karena tiba-tiba aku itu langsung spontanitas, langsung kesurupan, dia langsung kesurupan. Tapi ya gimana lagi ini, terus tapi gimana lagi ya kata Fitri. Terus aku tanya sama Fitri, terus kamu nggak minta solusi sama bapaknya kalau pengen sembuh gitu? Bapaknya dia ngatain sama Fitri itu bilang sama saya juga gini ya, saya sendiri itu kadang nggak nyenang gitu kalau kesurupan terus kayak gini, tapi ya nama kata bapak nggak apa-apa katanya, itu memang khusus jagain saya katanya. Waduh, aku sampai bilang soalnya, serem amat David, hebat juga kamu ya. Ya namanya juga punya bapak supranatural, lihat gimana lagi, saya harus ngikutin sama orang tua gitu. Ya tapi kamu tetap semangat David, jangan lupa untuk belajarnya, kamu ya perbanyak pikir gitu kata saya. Namanya juga saya apa ya, kasihan juga sih kalau tiba-tiba langsung kesurupan, tiba-tiba langsung down gitu. Jadi kalau punya masalah langsung down, langsung kesurupan kayak gitu, itu efek dari apa ya, dari orang tua yang melakukan ilmu supranatural, yang mungkin itu memasukkan jinnya ke dalam tubuh anaknya tersebut agar dia nggak. Tapi efeknya apa, energinya benturan itu langsung kesurupan kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang kisah perjalanan seorang Fitri yang diberikan perewangan oleh orang tuanya sehingga dia sering kesurupan. Untuk kisah-kisah selanjutnya tentang masalah mistis, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan. Terima kasih.